Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, teman-teman semuanya. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang Introduction to Dart. Seperti yang teman-teman sudah bisa lihat di depan, berikut adalah penjelasan dari materi-materi yang sudah saya catat. Dart adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google, dirancang untuk membangun aplikasi yang efisien, dapat dijalankan di berbagai platform seperti mobile, web, dan desktop. Dart sering digunakan bersama dengan Flutter, framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile dan web. Dalam Dart, ada beberapa konsep dasar yang penting untuk dipahami agar bisa menulis kode yang efektif, antara lain keywords, data types, constants, variables, dan functions. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang konsep-konsep tersebut beserta penggalan kode yang dapat dijalankan. Yang pertama adalah keywords atau kata kunci. Dalam Dart, keywords adalah kata yang memiliki makna khusus dan digunakan untuk membentuk sintaks bahasa pemrograman Dart. Kata kunci ini tidak dapat digunakan sebagai nama variabel, kelas, dan fungsi. Beberapa kata kunci penting dalam Dart antara lain class, if, else, for, return, dan juga in. Contoh kodenya akan kita copy paste ke Dartpad. Kita lakukan running. Pada kode tersebut, kata kunci if dan else digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan nilai dari number. Untuk daftar lengkap, kita nanti bisa melihat ke website berikut. Nah, di sini ada banyak operator-operator apa yang bisa digunakan untuk, keywords atau kata kunci apa yang bisa digunakan dalam Dart. Selanjutnya, data types. Tipe data digunakan untuk mendefinisikan jenis nilai yang dapat disimpan dalam variabel. Dart memiliki berbagai tipe data dasar seperti integer, double, boolean, dan string. Dart juga mendukung tipe data koleksi seperti list, set, dan map. Contoh kodenya akan kita copy paste agar kita bisa melihat bagaimana kode tersebut run. Nah, sudah terlihat outputnya di sini. Age 25, tingginya 5,9, 5,9 atau 5 foot 9 inch, kemudian is active, true, kemudian name-nya Alice. Sudah sesuai dengan variabel-variabel sebelumnya. Jadi pada contoh tersebut, variabel-variabel seperti age, age, is active, dan name memiliki tipe data yang berbeda sesuai dengan jenis data yang ingin disimpan. Selanjutnya, kita akan pergi ke constants. Konstanta adalah nilai yang tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Ada dua jenis konstanta di Dart yang dibedakan berdasarkan kapan nilai konstanta tersebut diketahui, yaitu pada waktu kompilasi dan pada waktu runtime. Compile time constants, nilai konstanta sudah diketahui pada saat kompilasi dan tidak dapat diubah. Runtime constants, nilai konstanta ini hanya diketahui pada saat aplikasi dijalankan dan tidak dapat diubah setelah inisialisasi. Kita melakukan contoh kodenya. Nah, di sini P adalah konstanta compile time yang memiliki nilai tetap. Sementara current time adalah konstanta runtime yang nilainya ditentukan pada saat aplikasi dijalankan. Bisa dilihat di sini, P sudah ada inputnya di sini dengan nilai 3,14 atau pi.
Kemudian current time mengikuti waktu ketika kita melakukan run. Jadi setiap kita melakukan running, outputnya akan berbeda. Paling tidak waktunya yang akan berubah, detiknya atau milisecondnya. Kemudian variables, variable yang digunakan, oke, variabel yang digunakan untuk menyimpan data yang dapat berubah selama eksekusi program. Dart memiliki beberapa cara untuk mendeklarasikan variabel, seperti menggunakan kata kunci var, final, atau cons. var digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang tipe datanya ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan. Final digunakan untuk variabel yang hanya dapat diinisialisasi sekali dan nilainya tidak dapat diubah setelah itu. Dan konstanta digunakan untuk mendeklarasikan konstanta kompilasi yang nilainya tidak dapat diubah selama eksekusi. Di sheet berikut sudah ada kodenya, kita copy paste ke browser di Dartpad. Nah, pada kode tersebut kita mendeklarasikan variables menggunakan var, final, dan cons. Masing-masing memiliki aturan yang berbeda dalam penggunaannya. Selanjutnya, kita akan pergi ke functions. Fungsi Dart adalah blok kode yang digunakan untuk menyimpan logika tertentu. Fungsi bisa mengembalikan nilai atau tidak sama sekali menggunakan tipe void. Fungsi sangat penting untuk mengorganisir dan menyusun kode agar lebih modular dan mudah dipelihara. Contohnya adalah sebagai berikut. Kita run kembali. Nah, sudah keluar Hello Alice, kemudian 8. Sebenarnya dari kode juga sudah dijelaskan apa output yang akan diberikan, yaitu output Hello Alice, kemudian ada output 8. Pada contoh tersebut, fungsi add mengembalikan hasil penjumlahan dua angka, sedangkan fungsi greet hanya mencetak pesan ke layar tanpa mengembalikan nilai tersebut. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi Introduction to Dart ada beberapa topik atau subtopik, yaitu keywords, data types, constants, variables, kemudian yang terakhir ada functions. Kesimpulannya, Dart adalah bahasa pemrograman yang modern dan fleksibel, cocok untuk membangun aplikasi lintas platform atau cross-platform dengan menggunakan Flutter. Dalam Dart, pemahaman tentang keywords, data types, constants, variables, dan functions sangat penting untuk menulis kode yang efisien dan dapat dipelihara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar ini, kita dapat mengembangkan aplikasi yang kompleks dengan mudah dan efektif. Baiklah, itu saja mungkin penjelasan untuk Introduction to Dart. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya.